Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari adalah hari Senin 18 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Inspirasi Positif atau Negatif. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kehidupan kami itu menular kepada orang lain. Kehidupan kami akan menjadi inspirasi yang positif atau menjadi inspirasi yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Inspirasi. Apa yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi adalah sesuatu yang terpikirkan oleh seseorang yang ada dalam benaknya, kemudian menjadi sebuah dorongan untuk dilakukan. Itu dengan inspirasi. Kalau seseorang mungkin sedang duduk, sedang melamun, sedang berteduh, sedang memikirkan sesuatu di tempat yang sunyi, di tempat yang teduh, di tempat yang adem dan dingin, lalu mencari ilham, lalu mencari ide, lalu mencari berbagai hal yang akan dilakukan. Kemudian pada titik itulah mendapatkan inspirasi. Dan inspirasi itulah yang dianggap sebuah momen yang sangat penting sebelum melakukan tindakan awal dan pengejaran untuk menggapai, meraih, mendapatkan apa yang menjadi inspirasi yang didapat di dalam dirinya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, inspirasi adalah kemudian menciptakan ide-ide yang didapat sebagai sesuatu yang baru untuk dikerjakan, untuk diraih. Kalau kita belajar tentang inspirasi, banyak saudara-saudara para ilmuwan yang kita pelajari di dalam sejarah berbagai macam ilmu pengetahuan. Bagaimana seseorang ingin bisa terbang sampai kemudian ke langit? Terinspirasinya dari mana? Terinspirasinya dari sayap burung. Orang sebelum menciptakan pesawat terbang, bagaimana kemudian melihat sayap burung itu menjadi inspirasi dirinya untuk bisa mencapai sayap, katakanlah terbang seperti burung. Hal-hal yang terbaru yang saat ini terjadi. Bagaimana satu keluarga kemudian antara ibu, anak, dan ibu, istri, ya ibunya dan bapaknya dan dua anaknya bunuh diri. Lompat dari apartemen ke bawah. Sementara anaknya dua tidak mau ikut. Lalu diikatkanlah anak itu pakai tali. Kemudian mereka meninggal semuanya. Dari mana inspirasi bunuh diri itu terjadi? Pasti tidak tiba-tiba. Tak kala orang itu melihat bagaimana proses orang bunuh diri, persoalan yang ada, tak kala diperhadapkan kepada problem-problem hidup yang sedemikian berat, bagaimana cara menyelesaikannya. Kemudian terinspirasi, sebuah inspirasi negatif, bunuh diri bersama-sama satu keluarga, mengakhiri hidup karena terbelit hutang yang sedemikian banyak. Baik dari hutang perorangan, baik hutang karena bermain saham, baik hutang karena kemudian memakai pinjaman-pinjaman online, dan segala sesuatu. Lalu kemudian terinspirasi untuk bunuh diri. Sahabat seperjalanan, ada juga orang yang terinspirasi, yang rencananya bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Saya membaca sebuah tulisan, ada seorang berencana akan lompat dari sebuah jembatan untuk bunuh diri. Dalam suasana malam yang sepi, suasana malam yang dingin, sebelum dia meloncat, dia lihat kiri kanan, lalu ada orang yang jalan lewat. Kemudian tersenyum kepada dirinya. Hanya sebuah senyuman ketulusan. Entah apa yang terjadi, orang tersebut tidak jadi bunuh diri. Karena melihat orang yang menoleh dia tersenyum, itulah senyuman bahagia, senyuman kemenangan, senyuman kesukacitaan, senyuman untuk sebuah kerelaan menjalani hidup apapun keadaannya. Jadi ada orang yang terinspirasi bunuh diri, ada orang yang terinspirasi mau bunuh diri, tidak jadi bunuh diri. Sahabat seperjalanan, apa yang kita baca dalam kitab Roma pasal 5 ayat 12? Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita melihat Adam itu adalah pelaku dosa yang pertama, yang kemudian diikuti sesungguhnya juga oleh Hawa yang paling dasar, yang memberikan diikuti. Lalu kemudian setelah dosa itu terjadi, maka inspirasi berbuat dosa itu bergulir. Dari kitab Kejadian kita melihat bagaimana Kain membunuh Habel, bagaimana di zaman Nuh orang berbuat dosa sedemikian luar biasa, sampai kemudian murka Allah ditimpakan. Itulah kemudian terjadinya air bah.
lalu kemudian mendirikan menara Babel, lalu kemudian manusia satu dengan manusia yang lain saling iri, saling mendengki, saling ingin menghancurkan. Maka dosa itu bisa menginspirasi. Dan apa yang dilakukan oleh Adam itu membuat seluruh manusia menjadi berbuat dosa karena satu orang. Dosa itu kemudian menjadi menular. Dosa itu dikatakan menjalar, telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sahabat seperjalanan di dalam kehidupan kita, pada prinsipnya hidup kita cuma satu kali. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, bukan berarti kita kebal untuk tidak berbuat dosa. Setelah menjadi anak Tuhan, setelah dekat dengan Tuhan, setelah belajar firman, maka sebuah godaan berbuat dosa itu akan timbul. Tidak terlepas dan kita tidak pernah terbebas dari dosa. Maka itu adalah sebuah perjuangan bersama antara diri kita bersama dengan Allah. Apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan, lalu hidup di dalam kebenaran firman? Setelah kita hidup dalam kebenaran firman, maka pilihannya kita harus menjadi orang-orang yang hidupnya menginspirasi hal-hal yang positif kepada orang lain. Tatkala kita menjadi orang yang sabar, sudah dihianati, sudah dirugikan, diperlakukan tidak adil, kita tetap menjadi orang yang tulus, kita tetap menjadi orang yang tabah menjalani kehidupan ini, maka itu tidak hanya memberkati engkau, itu akan menginspirasi orang lain. Tatkala engkau setia kepada pasanganmu, sementara pasanganmu tidak setia, pasanganmu kemudian berselingkuh, engkau tetap menjadi orang-orang yang tabah dan sabar, tetap menjalankan fungsimu di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, tetap menyerahkan kepada Allah, engkau dengan kerelaan menjalani kehidupan taat kepada Allah. Lalu ketabahanmu, kesabaranmu, bukankah itu menjadi inspirasi? Tatkala engkau menjadi orang yang murah hati, tidak membeda-bedakan orang lain, tidak pernah menjadi orang yang bermuka dua, tidak menjadi orang sebagai pribadi yang suka menjilat. Engkau tulus, engkau menghargai setiap pribadi sebagaimana Tuhan menghargai kita semua, tanpa membedakan suku, ekonomi, ras, tanpa membedakan berbagai macam jabatan yang ada di dalam dunia ini. Lalu kita hidup seperti demikian, maka kita menjadi inspirasi positif buat orang-orang lain. Hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam keadilan, hidup tidak kemudian berpihak kepada bagian-bagian tertentu saja yang menguntungkan kita. Yang tidak menguntungkan kita akan buang, bahkan yang merugikan kita akan hindari, lari daripadanya. Padahal itu adalah bagian dari tanggung jawab kehidupan kita. Tatkala kita menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan inspirasi positif, maka kita seperti menjadi Kristus-Kristus kecil di dalam dunia ini. Bagaimana Kristus tinggalkan surga, datang ke dalam dunia, mengasihi, mencintai kita, mau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Itu tidak hanya bersifat inspirasi, tapi juga bersifat berdampak. Dampak daripada Kristus yang memberikan hidupnya mati buat kita. Bukankah itu yang membuat kita berdampak, ditebus dan diselamatkan, dihindarkan dari dosa, sebagaimana catatan dalam kitab Roma. Adam membawa seluruh manusia jatuh dalam dosa, tapi Kristus membawa seluruh kita masuk dalam penebusan yang kekal. Mari kita menjadi pribadi memberikan inspirasi positif. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Jadikan kami sebagai pribadi yang hidupnya memberikan inspirasi positif. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.